Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadani Nur dari Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di video ini saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Konsumsi Rumah Tangga, dan GDP terhadap Utang Luar Negeri Indonesia tahun 1988 sampai 2018. Baik, di sini ada latar belakang. Latar belakang Indonesia di sini dalam posisi sebagai negara berkembang, tidak ingin selalu minta bantuan kepada negara lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Namun hal itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, karena walaupun sumber daya alam atau SDA yang dimiliki oleh Indonesia melimpah, namun di sini dapat dikatakan dari sisi pembangunan ekonominya masih mempunyai sistem pengelolaan yang kurang baik dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Sini Indonesia masih memerlukan negara lain jika diukur dari tingkat impor dan investasi yang ada di Indonesia. Nah, pada dasarnya dilihat daripada potensi yang ada, Indonesia memiliki potensi yang baik karena memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi di sini pada sumber daya manusianya dapat dikatakan tidak dikelola dengan baik atau tidak maksimal. Nah, dari latar belakang tersebut saya ingin mengetahui bagaimana pengaruh daripada pengeluaran pemerintah, GDP, dan konsumsi itu terhadap utang luar negeri Indonesia yang menyebabkan Indonesia masih memerlukan bantuan daripada negara lain untuk menumbuhkan perekonomiannya. Sini saya menyertakan hadis serta ayat Al-Quran terkait dengan penelitian. Sini ayat Al-Qurannya yaitu Quran Surah Al-Hadid, yang artinya siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak. Selanjutnya di sini ada hadis dari sunnah Rasul. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bukan seorang muslim mereka yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai sodakoh. Baik, lanjut. Di sini ada metode penelitian yang dilakukan, yaitu sini metode untuk menerapkan dasar perhitungan itu perhitungan antara ikatan variabel dependen serta dependen itu didasarkan pada sini ada utang luar negeri, konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan GDP. Selanjutnya itu dilakukan tafsiran dari parameter model, yaitu melalui uji klasik yang terdiri dari uji multikolinialitas, uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji autokoresi, serta uji spesifikasi model. Dan selanjutnya dilakukan uji estimasi jangka panjang atau dilakukan uji metode PAM. Sini ada studi terdahulu yang menggunakan variabel yang sama, yaitu studi oleh Dison MH Batubara dan IA Nyoman Saskara. Di sini mereka mengambil judul dengan analisis hubungan ekspor, impor, PDB, dan utang luar negeri di Indonesia periode 1970 sampai dengan 2013. Selanjutnya, pada penelitian ini menemukan rumusan masalah. Di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa faktor yang mempengaruhi utang luar negeri di Indonesia. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, GDP terhadap utang luar negeri di Indonesia. Ketiga, bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri di Indonesia. Yang keempat, bagaimana konsumsi terhadap utang luar negeri di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu bagaimana pengaruh daripada GDP terhadap utang luar negeri di Indonesia. Selanjutnya dalam tujuan penelitian ini, yaitu di sini ada 5 juga.
Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, konsumsi, GDP terhadap utang luar negeri di Indonesia. Ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap utang luar negeri. Keempat, untuk mengetahui bagaimana pengaruh konsumsi terhadap utang luar negeri. Dan yang terakhir atau yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh GDP terhadap utang luar negeri. Nah, dalam penelitian ini landasan teori yang terdapat di sini adalah seperti yang pertama, ini ada utang luar negeri maksudnya. Sini utang luar negeri itu merupakan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, bank sentral atau BI, dan bank swasta. Utang luar negeri pemerintah merupakan utang dipunyai oleh pemerintah pusat yang terdiri dari utang multilateral, bilateral, fasilitas kredit, ekspor, komersil, leasing, serta surat berharga atau SBN. Sini selanjutnya ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah itu merujuk pada belanja barang dan jasa oleh pemerintah, seperti pembelian barang untuk operasional dan investasi untuk barang publik. Selain itu, beberapa pengeluaran melibatkan pertukaran barang dan jasa. Di sini ada jenis pengeluaran pemerintah, yaitu ada pembayaran transfer, pengeluaran saat ini, dan pengeluaran modal. Selanjutnya di sini ada GDP atau Gross Domestic Product. GDP itu merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena di sini dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat. Hal ini disasarkan karena GDP itu mengukur dua hal pada saat bersamaan. Itu seperti total pendapatan semua masyarakat dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa dari perekonomian. Sini selanjutnya ada kerangka penelitian. Sini ada ada 4 variabel, yaitu variabel independen dan dependen. Dan pada penelitian kali ini variabel dependennya itu utang pemerintah, utang luar negeri maksudnya, dan variabel independennya itu pengeluaran pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan GDP. Nah, selanjutnya sini ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan data time series dalam bentuk data tahunan periode 1988 sampai dengan 2018. Data ini bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik Nasional dan World Bank. Nah, metode pengumpulan datanya di sini dilakukan bersifat kuantitatif, yaitu untuk meneliti hubungan antara konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, dan GDP terhadap utang luar negeri. Pengumpulan data untuk melihat ini dilakukan dengan cara mengunjungi halaman website resmi pemerintah, yang mana dalam hal ini itu ada BPS atau Badan Pusat Statistik dan laman dari Bank Indonesia. Dan jenisnya tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu data sekunder dari data time series pada kurun waktu mulai dari 1988 sampai dengan 2018. Metode analisisnya di sini digunakan untuk melakukan dalam perhitungan hubungan variabel dependen dan dependen dilakukan pada utang pemerintah. Itu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari multikolonialitas, normalitas, hetero, uji kornelitas, dan uji spesifikasi model. Selanjutnya dilakukan uji eksistensi, uji F, uji T, dan selanjutnya dilakukan kelambanan variabel dependen harus terpenuh serta menghitung estimasi jangka panjangnya melalui metode PAM. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Bila ada kurang jelas atau salah kata dalam penggunaan penjelasan presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.